Untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang lesi putih ya. Kalau tadi sudah lesi merah, sekarang lesi putih. Kalau dipikir sebetulnya lesi itu seperti warna bendera kita ya, merah dan putih. Jadi kenapa ada yang putih? Karena adanya penebalan lapisan keratin atau yang biasa kita sebut dengan hiperkeratosis ya. Jadi warna putih itu menunjukkan bertambah jauhnya dari daerah vaskularisasi ya. Kemudian penyebab lain warna putih bisa karena adanya akantosis atau penebalan stratum spinosum, peningkatan jumlah cairan edem dalam epitel pada kasus leukodema, dan bisa juga berkurangnya vaskularisasi pada lamina propria yang mendukungnya. Ya. Dapat juga pada ulcer yang tertutup, selaput, fibrin atau bula yang kolaps. Untuk lesi putih, ada beberapa jenis, biasanya dibagi, ada yang unilateral. Unilateral itu satu sisi, kalau satu sisi otomatis biasanya asimetris ya. Biasanya pada kasus-kasus friksional keratosis, kronik hiperplastik kandidosis atau kandida leukoplakia atau leukoplakia yang murni. Ada juga lesi putih yang bilateral, kanan dan kiri. Berarti ditemui biasanya simetris ya. Kasus-kasus seperti ini biasanya pada Fordyce's spot, pada kasus oral lichen planus, pada kasus white sponnephus, pada kasus leukodema, dan bisa juga pada oral hairy leukoplakia. Kalau kita menemui lesi putih, maka bisa dilihat pada algoritma yang di sebelah ini. Jadi kalau ada lesi putih atau white lesion, maka selalu kita lakukan pemeriksaan dengan dikerok atau di-scrap. Kalau sudah di-scrap, hasil scrap itu bisa berupa jaringan nekrotik atau bisa juga jaringan keratotik. Nekrotik juga bisa dibagi menjadi dua. Ada yang karena ada juga yang karena non-kandida. Kalau yang jaringan nekrotik karena kandida, maka terapinya diberikan nystatin dan terakhir akan menjadi healing, akan terjadi penyembuhan. Sedangkan pada kasus non-kandida, maka harus dilakukan paliatif atau terapi paliatif. Setelah dilakukan terapi paliatif, maka akan terjadi healing proses atau proses penyembuhan kira-kira selama 2 minggu. Itu tadi ceritanya kalau di-scrap hasilnya nekrotik. Bagaimana kalau di-scrap hasilnya keratotik? Jadi ketika dikerok itu tidak hilang. Jadi lapisan putih itu tidak hilang. Itu menunjukkan benar-benar di situ ada proses keratotik ya. Nah, keratotik itu tadi bisa juga dibagi menjadi dua. Karena trauma, yang satunya lagi karena non-trauma. Kalau yang karena trauma, maka kita harus remove, harus kita hilangkan iritasinya. Apa sih iritasinya? Kita cari sebabnya. Kalau sudah dieliminasi iritasinya, akan terjadi healing. Healing atau non-healing. Kalau dia tidak terjadi penyembuhan, kita cari lagi sebabnya. Sedangkan kalau karena non-traumatik, itu harus dilakukan biopsi. Nah, dari biopsi hasilnya apa? Baru kita tentukan rencana perawatan selanjutnya. Untuk lesi putih kali ini, karena sering terjadi, sering ditemui di klinik, maka akan coba saya bahas lebih banyak lagi. Ada tentang akut pseudomembran candidosis, ada chemical burn, ada chronic traumatic ulcer, ada Candida leukoplakia, ada
leukodema, white spongiformis, kemudian ada nicotinic stomatitis. Baiklah, seperti yang sudah dibicarakan tadi, lesi putih di dalam mulut ada yang non-keratotik atau hasilnya tadi nekrotik, jaringan yang mati. Nekrotik adalah jaringan yang mati, seperti TRAS atau akut pseudomembran candidosis. Yang kedua adalah chemical burn. Untuk yang TRAS, nanti di klinik itu kalian akan ada kasus yang harus ditangani. Jadi akut pseudomembran candidosis. Pada umumnya dia terjadi karena adanya infeksi Candida atau jamur ya. Yang terbanyak adalah jenis Candida albicans. Bisa juga dari jenis-jenis yang lain, misalnya tropicalis ya. Banyak lagi. Nah, kira-kira apa sih etiologinya? Bisa karena oral hygiene-nya yang buruk, malas sikat gigi. Kemudian bisa juga karena penggunaan obat-obatan jangka panjang. Misalnya, penggunaan antibiotik broad spectrum yang luas atau karena penggunaan kortikosteroid. Bisa juga pada penderita diabetes mellitus atau pasien dalam penderita keganasan ya, dan banyak lagi ya. Untuk gambaran klinisnya bila diperiksa akan didapatkan lesi putih seperti selaput, seperti kepala susu, dan bila dikerok akan meninggalkan daerah kemerahan. Untuk rasanya ada yang sakit dan ada yang tidak. Untuk treatmentnya, jadi harus menghilangkan faktor penyebabnya. Jadi kita harus anamnesis dulu, pasien ini karena apa. Kalau karena sering mengkonsumsi antibiotik dengan tidak sampai habis gitu ya, harus diberhentikan. Dan kalau minum antibiotik harus dari dokter. Kemudian kalau dia oral hygiene-nya buruk, ya harus diedukasi untuk menyikat gigi sehari minimal 2 kali. Kemudian untuk lidahnya bisa dilakukan kerok lidah. Ya, jadi kalau saat sikat gigi juga harus melakukan kerok lidah. Dan kalau dia memang dicurigai ada infeksi Candida, bisa dilakukan biopsi. Biopsi kalau memang sudah ditemukan adanya peran jamur, maka diberikan anti jamur. Jadi gambar-gambar seperti ada di samping ini ya, itu yang sering dijumpai. Ya. Pada contoh kasus di atas ini, di lidahnya penuh dengan lapisan putih, bukan hanya lidah, itu ditemui juga di seluruh rongga mulutnya. Kebetulan gambar yang saya pasang ini adalah live show ya, jadi dapat langsung dari pasien penderita HIV/AIDS ya, yang sudah CD4-nya atau sistem kekebalan tubuhnya yang sangat turun ya, sehingga dia mudah diserang oleh jamur. Semoga tidak bosan ya mendengarkan kuliah hari ini. Jadi kita berlanjut kepada chemical burn. Apa itu chemical burn? Adalah suatu luka yang disebabkan oleh penggunaan obat yang kaustik. Jadi etiologinya biasanya pada penggunaan bahan kimia yang salah. Misalnya obat aspirin, ketika sakit gigi aspirin harusnya diminum ya. Tetapi pada pasien ini obatnya kemudian digerus, dimasukkan ke lubangnya gigi yang sakit, sehingga aspirin ini mengandung asam dan dia akan melukai daerah jaringan rongga mulut yang di sekitarnya. Ya,
Bisa juga terjadi karena saat berobat gigi mungkin pakai eugenol atau CHKM pada perawatan saluran akar yang obatnya mungkin terlalu banyak sehingga bocor ya. Kemudian yang terakhir yang pernah heboh itu adalah penggunaan obat polikresulen yang ada pada albotil, itu juga lumayan banyak kasusnya. Jadi sariawan kemudian dikasih obat itu albotil menyebabkan terjadinya chemical burn. Jadi di situ terjadi jaringan putih karena adanya nekrotik. Kemudian selanjutnya adalah diferensial diagnosisnya pada kasus chemical burn adalah ANUK atau acute necrotizing ulcerative gingivitis ya. Bisa juga didedikkan dengan akut pseudomembran candidiasis atau candidosis ya. Untuk kasus seperti ini, treatmentnya adalah secara simptomatik. Simptomatik artinya menghilangkan gejalanya. Jadi pertama sebabnya apa dulu ya? Sebabnya harus dihentikan dulu. Kemudian menghilangkan gejalanya. Kalau dia sakit ya kita kasih analgesik ya. Kemudian harus banyak kumur dengan air putih untuk menghilangkan sisa-sisa larutan kimia yang menjadi penyebabnya chemical burn tadi. Kemudian bisa juga diberi obat suportif adalah multivitamin. Kemudian kalau dia chemical burn jaringan yang terlibat luas sekali, bisa ditambahkan dengan ekstrak daun lidah buaya atau yang biasa kita kenal dengan aloe claire ya. Jadi contohnya seperti gambar ini. Pada kasus ini adalah pasiennya yang pakai lipstik ini. Pasien ini memang sejak muda dia biasa sering sariawan. Ketika sariawan dia selalu menggunakan albotil dan sembuh. Tetapi akhir-akhir ini pasien ketika sariawannya kumat, diberikan albotil, dia malah terjadi luka. Kemudian oleh keluarganya itu dosisnya kurang sehingga ditambah lagi sehingga akhirnya menjadi lebih luas dan jadi sakit. Nah, ketika pasien sudah tidak mampu mengatasi atau mengobati sendiri, akhirnya datang ke kami, kebetulan di Rumah Sakit Angkatan Laut ya. Nah, dari situ perlu kita lakukan anamnesis lagi secara dalam. Jadi kenapa dulu dikasih obat ini sembuh dan sekarang bisa menjadi luka yang dalam. Jadi setelah dilakukan anamnesis, ternyata pasien ini memiliki diabetes mellitus ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau pasien memiliki diabetes mellitus, artinya pasien ini kalau mengalami luka akan susah sembuhnya. Jadi pada pasien seperti ini, jadi dia tidak mengetahui kalau dirinya menderita diabetes. Jadi kalau pada kasus seperti ini kita lakukan edukasi untuk melanjutkan perawatan pada dokter internis ya. Semoga tidak capek mendengarkan kuliah hari ini ya. Keep spirit ya, keep spirit. Oke. Contoh gambar ini adalah chemical burn yang disebabkan karena diterapi dengan pasta gigi. Jadi pada pasien ini dia mengalami sariawan di bibirnya ya. Kemudian dia mendapat advice dari temannya untuk kalau sariawan itu obatnya adalah pasta gigi pasti sembuh ya. Jadi nah itu tipe-tipe pasien yang suka mengobati dirinya sendiri atau mendengarkan apa kata orang sehingga dia pun ikut memberi obat pasta gigi di bibirnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya
galban seperti gambar di samping.